Hai hai hai, balik lagi di channel Kristo dan Siska. Nah, masih inget kan di episode sebelumnya Bang Trendy udah share resep yang seger banget buat berbuka puasa? Gue lu tau maling lu. Biar makin lengkap, di episode kali ini kita akan share resep yang cocok untuk sahur. Biasanya nggak begini juga ya, bahaya banget nih. Jangan ya guys, kagak. Resepnya simple dan masih ditemenin kekocakan Bang Trendy. Pokoknya stay tune terus ya guys. Hai guys, masih aku men-take over kitchennya Kristo dan juga Siska karena mereka masih sibuk ngurusin pernikahan guys. Biasa lagi nyablon undangan. Gosip kita. Nah kali ini di bulan Ramadan tugas dari Kristo dan Siska adalah membuat hidangan untuk berbuka puasa dan juga bisa dinikmati pas sahur. Jadi aku mau bikin yang simpel-simpel aja karena kalau lagi sahur kan males ya, masakan ngantuk yang kecil. Jadi kita akan bikin lumpia Vietnam. Bahan-bahannya ini dia. Gue pulang dulu ya. Ya, kasih ya. Yuk, kasih ya. Ada apa lo pulang? Nih ya guys, kamu jadi saksi ya. Kemarin untuk episode yang lalu kan Trendy nih yang masak, aku bantuin / ngacoin emang. Tapi sekarang giliran gue yang masak, lo pulang. Ya pulang lah. Halo. Udah jamnya pulang gua. Mau ASN. Di sini, taruh di sini. Gua lu bawa maling lu. Ya apaan ya begini? Ya, emang gue begini naik motor. Biar unyu. Ya Allah. Akarnya ya, sampai Iya. kepala. Bentar, gue suruh ngapain lagi sih, gue Jadi capek. bantuin gue masak, gue bikin yang simpel-simpel aja dong, pakai susah. Bisa lo jual di warteg lo. Apa nama warung lo? Warteg itu namanya Warteg Rere. Kalau warung Trendy Barbar. Itu dia. Cari di online makanan-makanan antar online itu ada. Iya, ada GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Kagak di endorse. Oh iya, nggak ada endorse, saya lupa. Tapi jangan lupa ya, mau endorse silakan. Open endorse kita. Oh iya dong, bisa ke kami, bisa ke Trendy, bisa ke Siska, Siska bisa and ke Kristo. Kristo, ya. Kalau Siska Kristo kemahalan boleh ke kita. Saling menjatuhkan ya pertemanan kita. Tapi kita sudah melakukan protokol kesehatan ya guys. Ya. Jadi kita sudah sebelum kita syuting bareng ini kita sudah tes antigen dan hasilnya alhamdulillah negatif nih. Jadi Ya. kita bisa masak bareng. Udah aku mau masak nih bercepet, pengen buka puasa kan. Iya, lapar. udah, buruan. Bahan-bahannya jadi kalau makanan Vietnam itu kan terkenalnya dengan makanan-makanan yang serba fresh. Oh gitu, Iya super dong. fresh. Jadi bahan-bahannya langsung aja. Ini tadi aku udah buat kaldu udang. Itu caranya gimana, Mak? Tumis dulu di sangrai, itu Ah. kepala udang, kulit udang. Jadi jangan dibuang ya guys. Yang namanya dagingnya kita makan, yang namanya kulit sama kepalanya bisa kita bikin kaldu gitu. Kumis gue turun kan? Waxnya habis ya? Iya. Habis kontrak. Iya. Nah, jadi ini udah ada kaldu udang. Untuk proteinnya kali ini kita pakai udang dan juga ini ada daging slice. Nih ada bihun nih. Nah sekarang kita akan panaskan udangnya sama dagingnya. Jadi ini sebetulnya kaldunya adalah perpaduan antara kaldu udang dengan kaldu daging. Kalau di Vietnam sana resep aslinya itu pakai pork. Pork itu apa? Pork itu daging babi. Wow. Tapi ini kan buat bulan puasa di Indonesia. Jadi kita yang halal ya guys. Jadi kita pakai daging sapi. Bentar deh, kalau babi itu udah diajanin udah halal Nggak ada, haram tetap jangan guys ya. Nah jadi ini kita tunggu sampai mendidih. Nah supaya udangnya tetap krius-krius, jadi kita cuma akan merebus itu kurang lebih 1 menit aja. 1 menit doang. 1 menit aja. Nah Itu ini bagian atasnya di black nggak? black dong. Black ya. Jadi ini kita kita ambil kotorannya. Nah ini kan ada kotoran nih guys. Tuh ya. Tuh. Ini kita ambil guys. Nah nanti sebetulnya ini nanti akan kita belah lagi. Kita belah 2. Oh, itu kalau misalkan nggak diambil boleh nggak sih? Ya lebih baik diambil sih karena ini kan kotoran. Lu mau makan kotoran? Enggak, Beli kecil. tisu dong. Kecil gitu kotoran mah ya. Kotorannya yang takut sama Trendy. Nah, Ya udah sini, ada lagi nggak bisa bantuin nggak? Nih gua bukain ya. Nah ini kan udah mulai mendidih nih guys, jadi kita masukin aja 1 menit. Kenapa cuma 1 menit? Karena memang kita maunya teksturnya tuh masih renyah. Asal udah berubah warna aja ya guys. Untuk daging slice-nya juga nanti kita akan rebus sebentar di kaldu udang. Nah ngerebusnya asli sebentar banget karena dagingnya tuh tipis banget guys, lihat deh. Ini tuh tipis banget, setipis Akhlak gue.
Tuh, tipis gini tuh, tipis banget kan. Jadi benar-benar setelah mendidih kaldunya kita celupin, rebus kayak bikin shabu-shabu gitu, kayak cuma 1 menit gitu, Tren. Jadi kita aduk, nah kemudian udah tinggal kita angkat. Nah ini udah matang nih, Tren. Udah cukup segini aja. Nah sekarang kita untuk sayur-sayurannya kan kita pakai selada romaine, ini curry, terus udah gitu wortel sama kuciai. Karena konsepnya kan sebetulnya lumpia Vietnam ini yang penting fresh. Jadi dia bermain dengan tekstur karena nanti kulitnya kan dia lembut. Terus? Laper Pak? Enggaknya. Puasa kayaknya. Belum buka lagi? Iya tadi gue bilang belum buka puasa Bang. Ya gua lupa, udahlah lanjut aja. Oke, ini kita sisihkan dulu ya. Nah sekarang bantuin gua kupas wortel. Kalau kupas wortel bisa dong, ye. Bisa lah. Nah kalau nyokap gua selalu ngajarin kalau abis motong timun ini diginiin. Kenapa? Biar getahnya kagak pahit. Oh gitu, gua kalau biasa gitu, gini. Dibersihin. Tuh getahnya dibersihin, kan pada jatuh. Kalau getah itu dibersihinnya pakai tisu. Iya. Oh gitu. Iya. Aduh. Getah Yuri ya. Iya. Tapi gua nggak tahu nih, itu kan kalau timunnya kan timun lokal, tapi nggak tahu kalau timun Kyuri ini, timun Jepang ini apakah begini juga, tapi gua udah kebiasaan. Tuh. Gitu ya? Iya. Nah ini aku potong. Kita potong 4 aja. Tuh kan bener ada getahnya tuh. Oh iya. Ngegas. Oh iya, dilap pakai tisu ya. Ini kita potong ya. Bisa pakai mandolin, bisa pakai manual. Kita pakai manual aja. Kenapa ini aku potongnya begini nih ya guys? Jadi kalau dia bawahnya rata, jadi ini tuh lebih gampang mantap dibandingkan dengan yang bawahnya masih bentuknya roll. Jadi nggak jalan-jalan ya, Maya? Nggak jalan-jalan, karena sekarang lagi nggak boleh, kan lagi PSBB. Aku mau cerita dikit ya. Apa yang Jadi beda nih ya sama teman-teman lain yang emang udah pengalaman di dunia masak ya kan. Jadi benchnya itu selalu rapi. Sementara kan Eka masak mama ya kan. Jadi gua kalau masak beranakan kemana-mana. Berantakan, bukan beranakan. Beranakan ada ini. Kan kalau budek itu komplainnya paling duluan. Gue bilang berarakan. Oh, berarakan. Bahasa mana lagi tuh berarakan? Bahasa Cirende. Oh, Cirende. Nah, jadi begitu lo di atas, misalnya lagi ngelihat teman-teman yang pada yang pada masak gitu, baru kelihatan tuh teman-teman pada rapi-rapi banget masaknya. Iya kan? Kayak gue. Bentar deh. Kalau lu kan waktu di galeri waktu gue masuk pressure test pertama lu ngapa marah-marahin gue dah? Nanti gue marah-marahin lu? Waktu di atas. Goblok sih lo. Oh, goblok sih. Emang masak apa sih? Yang waktu awal. Budino. Bukan, yang waktu awal gue masuk pressure test yang masak jamur. Trendy buruan cepetan. Lu ngapain sih? Lama banget kerjaan lu. Tau-tau pas lu lagi kemana udah jadi. Iya, benar. Ini si Trendy nih ya. Jadi kerjanya tuh lalat banget, sumpah. Kita tuh yang dari atas tuh suka deg-degan, suka gregetan gitu kan. Karena sebetulnya kenapa kita gregetan? Karena kita tuh nggak pengen teman-teman kita pulang sebetulnya guys gitu. Nah jadi Randy ini lama banget. Asli itu jamur kan harus minimal 3 kalau nggak salah. 5 minimal kan 5 jamur kan. Lu jangan di belakang, ngapa sih susah nih gua. Sindang dong. Terus? Nah, terus itu dia lama banget dielus jamurnya gitu. Lo tahu dong, gue sama Mbak Fanti itu kan kita mama-mama sumbu pendek ya kan. Ngelihat yang lama-lama kayak gitu kan gregetan. Kita bentak-bentak lah dari atas sih enggak. Begitu kita pindah nih, bentak yang lain. Begitu kita pindah, maksudnya kita ngeliatin yang lain, tahu-tahu udah selesai. Magic nggak Trendy? Gila, dia ke galeri bawa dukun guys. Gue malah kelihatan orang malah saat Toto dar jadi. Bodino kagak jadi. Kesantaian. Jadi si Trendy ini keluar itu gara-gara dia masak Budino. Ya. Budino kan namanya kan? Butterscotch Budino. Iya, butterscotch. Nah, jadi si Trendy ini kayaknya lu belum pernah bikin itu ya? Belum custard, pernah, ya? belum pernah buat, belum pernah nyoba, belum pernah tahu. Iya. Mending kan lu belum pernah bikin terus lu tereliminasi, wajar ya kan? Wajar. Gue masuk ke MasterChef itu masakan India. Gue masuk pressure test masakan India. Berarti siapa yang lebih payah? Bodoh amat. Saya mohon maaf nih Bang. Abang bilang mau bantuin saya motong wortel, Bang.
Kenapa jadi gue ngerjain, Bang? Nah, gitu dong. Kerja. Itu namanya potong apaan sih? Ini namanya potong slice. Mohon maaf lu ngomong aja lu ya. Udah minta tolong pakai nanya lagi. Jadi kerja lebih bagus daripada gua. Ini tipis kan? Iya. Gak usah sok pamer. Lagi ya, pakai sumpit, pakai ini. Tapi pisaunya nggak begini juga ya, bahaya banget nih. Jangan ya guys, kagak. Tunjukin. Lihat tipis gak? Tipis kayak akhlak kalian sama iman kalian. Kita mau kasih tau gini, sekalian. Jadi waktu kita bootcamp, itu ada satu potongan. Jadi potongan pertama itu kan dice. Ya kan, yang potongnya gitu kotak-kotaknya dadu kecil kan. Nah, terus kalau itu lolos, udah masuk galeri. Terus yang kedua, itu potongannya adalah namanya Julien. Nah, Julien itu potongannya gindang, guys. Tuh, bener gak sih? Iya. Matang nggak bisa. Tipis. Kalau Julian itu harus potongnya itu harus tipis banget tuh. Oh, itu Chef Renata ya? Bukan. Oh. Nah, jadi gini nih, ya kan, ini potong Julian kan, bener kan? Nih kayak gini guys, kayak lidi-lidi gini, bener gak? Mama udah jago motong. Wow, motong gaji suami. Tuh kalau nggak bisa tanpa ngeliat nggak, Bu? Enggak, Pak. Saya uang ini masih buat nanti buat ngitung duit suami cukup apa enggak transferannya. Wih. Kan? Kalau kagak cukup ditransfer kemana duitnya? Oh, nggak dapet jatah dong? Jatah makan maksudnya? Bener. Jatah yang lain juga. Kayak apa itu? Jatah minum maksudnya. Oh, jatah Beras minum. makan jatah minum. Iya, kan? aus, seret. Iya, benar. Nyangkut tenggorokan. Iya, benar. Itu amandel mepet tuh. Ini ngomong-ngomong RCTI nggak pengen bikin kita acara apaan gitu ya berdua ya? Jangan. Kenapa? Jangan. Rusak. Rusak tapi episode banyak. Udah rusak tapi episode banyak gimana tuh? Ada nggak sih acara rusak tapi episode banyak? Enggak, TV lo doang rusak mau muka lo. Ya Allah, coba jangan ditanya lagi. Iya, kapan dong nih TV ngundang kita ya? Gak usah, banyak maunya lu. Oh iya, ya nggak usah ngundang lah. Bayarin aja nih. Habis itu kita akan ngegeprek bawang putih. Oke. Kita chop. Ini bagian gua nih. Oke. Sambil gua akan nyiapin, kita akan bikin dulu untuk dipping sauce-nya. Dipping sauce. Alright. Ini tinggal dicop. Orang sombong mah kalau ngocok nggak gitu. Asik. Sombongnya. Woi, di sini. Oh iya. Terus itu diapain? Ditumis? Lo pelototin juga panas nih. Nah, ini kita masukin hoisin sauce. Hoisin sauce. Hoisin sauce itu apa? Bahasa Indonesianya? Hoisin sauce itu saus hoisin. Gampang ya? Semudah itu ya? Enggak, Itu dapat kalian dapatkan di supermarket ya guys? Ya, ada di supermarket ada. Itu apa? Ini peanut butter. Peanut butter. Oh, selai kacang. Yes. Kok pakai selai kacang? Ya, emang jadi ini campurannya selai kacang. Itu biar nambah aroma nasi dan gurih-gurih gitu ya? Iya, gurih-gurih gitu. Nah, ini kita aduk sampai dengan tercampur rata. Kelihatan nggak sih tuh? Nah, gini ya. Nah, terus ya nggak lo colek juga dong. Mas ada susah sayang. Wajar ya. Nah, terus ini akan kita campur dengan chili sauce. Chili sauce. Karena kan harus ada pedas-pedas ya, Cin. Saus cabai bahasa Indonesianya. Oh iya benar. Saus sambal. Terus begitu kita kasih gula pasir. Berapa sendok? Ini sekitar 1 sendok makan. Plus minus maksudnya namanya makanan itu kan seselera ya. Jadi dipastikan nih untuk kamu dicoba. Coba dulu. Kalau misalnya sukanya manis boleh ditambahin. Kalau ternyata nggak terlalu suka manis ya udah sih dikurangin aja. Nah sekarang aku minta tolong sendok sup dong buat ngasih kaldu. Oh, sendok sup. Ya. Siap. Ini sama ini res-resan nih. Sama sendok-sendok lo celupin. Lagi. Dah. Nah sekarang kita tambahin cuka nanti ya sebentar lagi. Kalau dia sudah agak shimmer, udah ada bubble-bubblenya. Nih, lihat shimmernya itu udah di samping-sampingnya. Nah kalau aku matiin dan kemudian baru masukin cuka. Oh, fungsinya terakhir dimasukin cuka dan nggak dihidupin kompor tuh apa?
Enggak, karena menurut aku kekentalan udah cukup. Oh, biar KNTL-nya cukup aja ya. Ya, betul. Ini sebetulnya nggak aku kasih garam karena hoisinnya itu sendiri sudah cukup garam dan sudah menurut aku sudah cukup umami sih. Jadi, tapi kalau misalnya ternyata sukanya kan ada yang suka asin ya tinggal ditambahin aja. Jadi aroma hoisin sauce-nya itu punya aroma yang khas. Kemudian karena kita pakai kaldu udang dicampur dengan tadi kaldu sapi, jadi udangnya itu memang kecium sih. Kalau misalnya mau kaldu sapinya lebih kental lagi, kalau ini kan aku lebih banyak kaldu udangnya. Tapi kalau yang sukanya kaldu udangnya samar-samar, pakai kaldu dari ribs aja atau pakai dari tulang. Nah, baru setelah terakhir dimasukkan sedikit kaldu udangnya gitu. Jadi atau enggak minta sama tukang bakso ya? Mohon maaf, dia jualan, Pak. Usaha dia, Pak. Ya kan mintain Dari dikit. rezeki. Tren, tolong dong bowl di situ dong, sayang. Nih, bowl. Oh, betul, saus. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Nih, kita pindahin dulu di sini karena ini gua akan pakai nanti buat ngerebus. Panas. Panas. Nah, jadi ini kan rice paper ya. Jadi ini namanya adalah bantrang. Bantrang itu dia rice paper, jadi dari beras. Nah, ini masih keras nih guys, gitu. Kalau ini kadang-kadang suka aku goreng juga buat jadi kerupuk, nggak apa-apa, bisa juga. Emang bisa ya? Bisa. Oh. Jadi kerupuk juga enak, tapi karena kita sekarang mau bikin lumpia Vietnam, jadi kita akan basahkan. Nah, itu bentar. Matang. Tadi kan kata lu keras. Nah, cara ngelembekinnya gimana? Jadi ini kalau aku biasanya suka pakai piring yang ceper. Kalau kita celupin langsung, kita ngambilnya nanti susah. Jadi kita pakai ini. Oh, diputer. Nah, udah. Kita tiriskan. Nah, ini dia masih proses lembut nih guys, kalau lihat ya. Nah, terus kita taruh sini. Ya. Ini talenannya tadi sudah kita bersihkan dari kita motong udang. Nah, ini kan udah lembut ya, Tren. Terus kita pakai ini. Tuh, selada Rome. Kedua. Nah, ini kita bikin seperti ini. Terus udah gitu, aku mau pakai bihun. Guys, ini kita semua sudah cuci tangan ya, jadi jangan dikomplain kalau misalnya kok belum cuci tangan sih. Udah, kita udah cuci tangan. Iya, karena ini diedit, bisa di-cut dulu. Iya, Kita cuci tangan. Nah, ini secukupnya aja guys, segini. Ya. Terus kita kasih timun. Nanti Trendy coba ya. Kalau ganti timun suri boleh nggak? Sampingnya lu kasih belewah. Iya. Jadi es buah. Nah, terus udah gitu kita kasih Timun. wortel. Oh iya, wortel. Emosi ngegas aja, Bu. Nah, terus ini kita kasih dagingnya. Daging sapi ya? Daging sapi. Bisa sini. Daging sapi. Kalau daging kambing boleh nggak, Bu? Ya, kalau ada yang slice gini sih boleh. Kelinci. Daging marmut mau. Boleh. Nah, terus ya. Hmm. Nah, terus udangnya kita taruh di sini. Oke. Lu ngapa bisa manjang-manjang gitu, Bu? Nah, kenapa dipisah-pisah? Karena kan kita akan Bukan apa? nanti ini sih. Jadi kita gulung seperti ini ya. Ini. Iya. Seperti layaknya bikin lumpia. Bikin risol ya. Ya, bikin risol yang rapi. Mm-mm. Ini kita slow mo ya, biar ngikutinnya gampang. Slow mo biar gampang, biar ngikutinnya ya. Terus ini digulung. kita gulung Pelan-pelan. pelan-pelan, jangan kenceng-kenceng. Jangan kenceng tuh kan. Tuh kan, Mencolot. jadi mencolot. Nah, gini. Jadi udangnya kelihatan di luarnya. Oh gitu, ini fungsinya ini ada ekornya ngapain, Bu? Nos, Bu, pakai nos nih. Kelihatan efek-efek asap. Bentar, Bu. Bentar ya. Bapak tadi pakai pandan ngewer-ngewer. Saya kan nggak mau kalah. Sekarang waktunya kita untuk plating. Biasanya nih paling jago nih Siska nih. Ya kan? Siska paling jago deh urusan plating. Tapi gue nyontek ilmunya Siska nih ya. Widih. Tahu ya, lumayan Jadi ya. cakep ya. Iya. Tahu ya, aduh. Aduh. Nah, ini dia nih lumpia Vietnam. Lumpia Vietnam dengan saus
saus hoisin dan juga peanut sauce. Wah. Boleh dicoba ya guys, ini nggak pakai susah dan nggak pakai lama, asal udah prep aja duluan. Oh iya sih. Oke, ini dia guys, lumpia Vietnamnya. Selamat mencoba.